Selamat malam saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Kabar Injil. Malam ini sungguh spesial karena tema kita pun sungguh sangat spesial. Adalah tema kita yang saya beri judul doa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Renungan ini tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan setiap orang percaya bahwa doa itu amat sangat penting dan besar kuasanya. Sebagaimana tertulis, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal yang kelima ayat 16 bagian B. Alkitab juga menyatakan bahwa sejak zaman dahulu hingga saat ini, kekuatan gereja ada pada doa. Kekuatan dan keberhasilan suatu gereja tidak pada pendetanya yang terkenal, atau gedungnya yang megah, atau tinggi sampai menjulang ke langit, atau juga pada hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Oleh karena itu, gereja harus selalu berdoa dan terus berdoa. Karena dengan berdoalah ada pertolongan Tuhan dan jawaban dari setiap pergumulan hidup ini. Kalau kita baca di dalam Alkitab, gereja mula-mula menghadapi banyak sekali ujian, tantangan, aniaya, dan berbagai-bagai kesukaran hidup. Tetapi mereka tetap kuat berdiri karena mereka menghadapinya dengan doa. Dikatakan mereka yang adalah jemaat pertama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Mereka berdoa atas dasar iman yang kokoh kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, berkuasa dan sanggup melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Itulah sebabnya mereka tiada henti-hentinya berseru-seru kepada Tuhan, sehingga apa yang mereka imani bisa terjadi. Bagi gereja-gereja di akhir zaman ini yang menghadapi tantangan yang semakin berat, tidak ada jalan lain selain harus semakin tekun di dalam doa. Ketika gereja mula-mula berdoa, Tuhan mendengarkan seruan mereka, sehingga akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara. Mereka pun berdoa sehingga mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan sangat berani. Karena doa jugalah Roh Kudus bekerja atas mereka, sehingga mereka tidak lagi takut atau malu memberitakan firman, melainkan semakin berani. Tugas dan tanggung jawab gereja Tuhan saat ini adalah berdoa, dan berdoa. Tanpa doa, gereja tidak akan bertumbuh dan berdampak, sebab doa adalah nafas hidup bagi setiap orang percaya, dan hanya dengan doalah kita dapat berkomunikasi, menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan salam Maranatha.